Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Diet TikTok, channel yang membahas tuntas seputar diet. Sebelumnya kita harus tahu apa sih itu diet. Diet adalah aturan makan khusus untuk kesehatan dan sebagainya, biasanya atas petunjuk dokter ataupun ahli gizi. Menahan diri terhadap makanan tertentu untuk kesehatan, mengatur kuantitas serta jenis makanan untuk mengurangi berat badan, menambah berat badan, ataupun karena penyakit tertentu. Nah, kebiasaan diet ini merupakan kebiasaan makanan yang ditentukan dan dikendalikan untuk tujuan tertentu. Sedangkan dalam pengertian awam remaja sering kali diartikan sebagai sebagian pengurangan porsi makan dengan tujuan untuk menurunkan berat badan yang dapat mencapai berat badan ideal atau bentuk tubuh yang ideal sesuai dengan pola pikir dia sendiri. Padahal pengertian diet yang sebenarnya sangatlah luas, yaitu program pengaturan pola makanan dan minuman yang menyesuaikan asupan atau intake makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh sesuai dengan kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dengan tujuan yang beraneka ragam juga, yaitu untuk menjaga kesehatan, membatasi asupan karena penyakit tertentu, serta salah satunya untuk menurunkan berat badan dengan patokan berat badan yang ideal. Nah, kali ini membahas tentang apa sih beberapa jenis diet. Nah, secara pembagian diet secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu diet sehat. Nah, diet sehat itu yaitu diet yang merupakan perubahan cara makan atau perilaku makan menuju ke arah yang lebih baik. Nah, biasanya diet sehat ini dilakukan dengan didampingi oleh beberapa ahli gizi ataupun dengan perhitungan yang matang. Jadi diet sehat ini bukan untuk asal-asalan ataupun tidak untuk gaya-gayaan. Jadi diet sehat ini biasanya digunakan untuk menyesuaikan kondisi ataupun kebutuhan zat gizi yang diperlukan. Kemudian yang kedua yaitu diet tidak sehat. Nah, diet tidak sehat ini merupakan diet yang biasanya digunakan untuk menurunkan tinggi badan dengan sangat cepat gitu, biasanya digunakan menggunakan obat pelangsing atau lainnya. Nah, diet tidak sehat ini jika dilakukan secara terus-menerus akan sangat berbahaya dan berdampak bagi tubuh. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh berikut ini. Pola diet juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Apa saja sih faktor tersebut? Terdapat dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal biasanya adalah faktor yang mempengaruhi dari dalam, seperti halnya jenis kelamin, usia atau kematangan fisik, aktivitas, kesehatan, kepribadian, asupan makan, dan berat badan. Kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, seperti halnya faktor lingkungan, sosial ekonomi, pengobatan, psikis, makanan dari luar, dan media sosial. Nah, pasti teman-teman masih ngambang kan dengan pengetahuan-pengetahuan yang telah kami buat dengan video-video yang sebelumnya itu. Nah, kalau yang kemarin itu kan kita sudah membahas tentang pengertian tentang diet itu apa, kemudian macam-macam diet, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi diet. Nah, kali ini saya, Kak Feby, akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang dampak dari diet. Nah, kita sudah tahu ya bahwa semuanya itu pasti memiliki dampak, entah dampak positif atau dampak negatif. Begitu juga dengan diet, tidak melulu soal positif. Ya memang kalau misalnya diet itu memiliki beberapa dampak positif, tapi jangan lupa teman-teman, kalau diet itu juga memiliki dampak negatif loh bagi tubuh kita. Nah, pasti beberapa teman-teman sudah tahu ya. Oleh karena itu, kita akan mengulas kembali dampak apa saja yang akan ada atau yang akan ditimbulkan dari perilaku diet tersebut. Nah, pasti teman-teman kepo kan atau pengen tahu kan? Maka dari itu, simak video berikut ini ya. Oke, pasti teman-teman penasaran kan kenapa Kak Feby nyebut kalau misalnya sekarang itu lagi ngetrennya memiliki tubuh yang kurus dan seseorang itu akan lebih pede. Nah, karena emang ini sedang zamannya ya teman-teman, dan semua itu akan berubah seiring dengan perkembangan zaman. Misalnya selain dari bentuk tubuh ya,
Dulu kan kita menggunakan HP hanya untuk SMS dan telepon, tapi sekarang kita bahkan bisa menggunakan HP untuk segala hal. Mulai dari WA yang awalnya SMS berubah jadi WA, kemudian telepon juga bisa melalui WA. Kemudian kita bisa mengakses atau bisa jual beli transaksi online seperti itu. Kemudian kita juga melakukan transaksi antar bank lewat HP, hanya dengan lewat HP ya teman-teman. Nah, kemudian kita kembali lagi ke topik kita, yaitu tentang kurus dan gemuk itu ya. Nah, kalau dulu itu memang pernah ada masanya seseorang yang gemuk itu dibilang cantik. Nah, pasti teman-teman baru dengar ya, atau ya mungkin ada sih yang udah pernah dengar. Nah, kenapa bisa saya bisa bilang begitu tuh kenapa? Karena memang ada sejarah atau sejarah yang mengatakan bahwa dulu itu ada seseorang perempuan yang gemuk. Beliau adalah Cleopatra. Nah, Cleopatra ini merupakan salah satu ratu dari Mesir. Nah, pastikan kalau misalnya dari bangsawan yang kayak ratu atau dari keluarga yang kerajaan kayak gitu kan, pasti akan dijadikan tauladan atau dapat sorotan dari masyarakat seperti itu. Jadi dampak positif dari diet salah satunya yaitu untuk memiliki atau mencapai status ideal sesuai dengan IMT. Oke, selain dua dampak positif yang kakak sebutkan tadi, masih ada beberapa lagi ya. Akan tapi kali ini kakak nggak akan mengajak teman-teman atau membahasnya panjang lebar seperti itu. Jadi kakak hanya menyampaikan poin-poinnya saja. Nah, selanjutnya yaitu dampak positifnya, yaitu memperkecil resiko terkena penyakit tertentu. Mengapa demikian? Ya karena emang kalau misalnya orang ya misalnya udah diet gitu kan, diet sudah sesuai dengan aturan, sudah sesuai dengan saran yang diberikan oleh konselor, kemudian dilaksanakan dengan baik, ya pasti akan memiliki tubuh yang sehat. Ya karena ketiga unsur tadi ini yang sudah kakak sebutkan ini mengandung sebuah manfaat yang sangat besar. Nah, contoh saja misalnya ada seseorang yang memiliki penyakit diabetes. Nah, penyakit diabetes ini kan berhubungan dengan gula ya teman-teman. Nah, pasti orang yang menderita diabetes tersebut harus membatasi konsumsi gula seperti itu, agar jika emang kalau misalnya dia benar-benar ingin sehat gitu ya. Nah, akan tapi masih banyak faktanya orang yang meninggal akibat penyakit diabetes. Ya karena emang ini sih, kalau kita kan nggak tahu ya kapan kita meninggal, kapan kita menikah, kapan kita kaya, kapan kita miskin, seperti itu. Manusia hanya bisa berusaha, akan tapi yang menetapkan tetap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit tambahan, seseorang yang yang sudah melaksanakan diet dengan benar, sesuai dengan aturan dan sesuai dengan saran dari konselor, maka dia memang resiko untuk terjangkit suatu penyakit itu emang kecil. Karena apa? Karena sistem imun yang ada pada diri seseorang tersebut akan bekerja dengan maksimal. Nah, sehingga virus ataupun bakteri penyebab akan sedikit terhambat oleh sistem imun tadi yang sudah kebal. Seperti itu ya teman-teman. Oke, langsung saja ya. Kali ini kita bahas mulai dari dampak positif dulu. Oke. Nah, dampak positif dari diet salah satunya yaitu akan membuat tubuh kita menjadi langsing atau ideal. Nah, kenapa bisa sih kak kok tubuh kita bisa jadi ideal atau jadi langsing gara-gara diet itu? Karena ketika kita diet dengan cara yang tepat, melalui proses konseling dengan konselor atau dengan ahli gizi, kita akan mengetahui kebutuhan berapa yang harus kita asup, kemudian makanan apa saja yang harus kita penuhi, dan makanan apa saja yang harus kita batasi. Nah, dari situlah makanan-makanan tersebut akan membantu sistem metabolisme kita dan akan membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Contoh nih misalnya saya
atau jangan saya lah, misalnya si A nih, si A misalnya dia sedang obesitas ya kan. Nah, dia obesitas. Kemudian dia juga ternyata dia itu ternyata mempunyai penyakit hipertensi. Nah, makan apa saja sih atau makan apa sih yang harus dibatasi oleh dia yang obesitas itu? Jadi dia itu harus diet kan. Dietnya itu harus sesuai dengan aturan. Misalnya dia itu harus diet apa ya namanya, diet rendah kalori, maksudnya kalorinya itu dibatasin atau minimal disesuaikanlah dengan asupannya. Kemudian dia juga harus membatasi konsumsi natrium. Nah, kenapa begitu? Karena natrium ini memang sangat tidak direkomendasikan untuk seseorang yang menderita penyakit hipertensi gitu ya teman-teman. Oke, sekiranya itu yang bisa kakak sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya-tanya lebih, bisa kok tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.